Indonesia ini punya energi install 70 gigawatt. Tapi di balik blessing itu ya juga ada tanggung jawab. Dan bukannya tanggung jawab karena harus, tapi that's what you wanna do. You wanna be impactful. Orang bilang kan ya selalu sama lah. Itu kan pertama nemuin, kedua ngembangin, ketiga ngancurin. Jadi ya let's not do that. Knock on wood. We can actually make an impact globally. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. My guest today is fighting for a greener Indonesia, a hardworking businessman, a leader who listens, gives batik to Elon Musk, and trying to get medals for the aquatic team. So many things to do, so little time. Selamat datang, Mas Aditya Bakri. Apa kabar? Makasih Yas diundang. Dengan senang hati. Dari tadi pagi saya udah bilang jangan ngopi dulu. Karena tahu akan kopi di sini. Karena akan ngopi di sini. Tapi maksud setiap pagi selalu kopi? Saya coba minum kopi itu ya sekali 2 kali. Ya. Lalu sekalinya itu sejauh mungkin menuju ke lunch. Oh gitu? Karena paginya kalau bisa teh bagus. Betul, oke. Jadi biar bisa nikmatin masuk kantor minum kopi asik tuh. Iya. Kayak sekarang nih. Kayak sekarang. Tadi I opened up dengan Mas Ani ini banyak sekali gitu. I mean there's so many ways to describe you as a person, as a apa ya, dari karir, dari hobi apa segala macam. There's so many things to talk about you gitu. Tapi singkatnya gitu, satu hal gitu. Siapa sebetulnya Anindya Bakri itu? Ya mudah-mudahan saya seorang pengusaha. I'll describe what it means by pengusaha to me. Yeah. Ya. Kata usaha itu penting. Dan yang kedua, ya aktivis juga dengan cara sendiri. Yeah. Nah pengusaha memang identik business person atau entrepreneur. Tapi pengusaha it is as simple orang yang suka usaha. As simple as that. Yeah. Suka mencoba berarti? Suka coba yang baru, ngambil resiko, belajar. So I like to identify myself as tukang usaha. Oke. Yang kedua, aktivisme itu penting gitu. Karena ya aktivis itu bukan berarti selalu menjadi LSM, demonstrasi. Itu juga bagus dan sangat penting. Tapi juga suatu yang terorganisir mencoba memperjuangkan suatu misi yang besar. Bisa misi bisnis, misi kesehatan, lingkungan hidup, international outreach, apapun gitu. Jadi ya pengusaha dan aktivis mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Tapi kalau bicara tentang visi gitu atau memiliki sebuah gerakan yang because it's calling kan, sebuah usaha ataupun aktivisme kan it's a calling gitu. Why your calling adalah energy gitu. Yeah. Why focus on that? Let's start with that. Sure. Pertama-tama saya ini blessed jadi generasi ketiga dari suatu keluarga bisnis yang sudah 81 tahun malang melintang. Ya. Nggak selalu bagus semua, naik turun. Biasa seperti hidup. Nah jadi natural DNA-nya itu ya banyak menjadi pengusaha entrepreneur itu. Nah tapi intinya usaha apa nih ke depan? Ya. Untuk membawa grup mencapai 100 tahun. Yang nggak lama lagi, 2042 sebentar lagi. Nah grup itu kelihatannya ke depan mau fokus setelah saya lihat itu satu ya di bidang energi. Karena selama ini selalu melihat energi itu penting untuk pertumbuhan suatu negara. Mulainya tentu dengan fossil fuel, hidrokarbon, tapi ke depan ya energi terbarukan apalagi. Alasannya energi yang tadi bukan hanya lebih kotor, tapi finite resources anyhow. Yeah, I agree. Right? Yang kedua, saya lihat kayaknya sih selain daripada energi, digitalisasi dan ini adalah bidang yang saya tekuni hampir 25 tahun, ini juga tetap penting. Ya, podcast ini salah satunya kan, bisa digital, semua orang bisa mendengar, menonton, dan saya mulai bisnis digital itu sejak 25 tahun yang lalu, ketika belum terlalu banyak venture capital. Jadi mau nggak mau mesti ngutang kiri kanan dan kadang-kadang
ngutang kalau semuanya lancar, oke. Kalau nggak Iya, lancar, iya, nggak iya, oke. Jadi mulai dari telekomunikasi, media pun TV analog dan lain-lain. Dan yang terakhir, ya kita juga melihat by nature kita tuh industrialis. Ya kesannya jadul, tapi industrialis tuh ya bahasa yang dipakai insinyur untuk ya yang sekarang orang bilang ecosystem builder. Ya. Jadi think of it as a way to build a platform. Platform industri, platform apa ekosistem tadilah misalnya digital dan lain-lain. Tapi kenapa energi singkat kata antara energi, pertumbuhan, alam, climate itu tuh mesti kita Bersinambungan. cari equilibriumnya. Nah untuk gambaran satu aja nanti buat diskusi. Indonesia ini punya apa energi install 70 gigawatt. 70 angkanya. Kemarin Cina 2023 bikin energi solar saja itu 200 gigawatt. 1 year. Wow. Lebih gede daripada Amerika seumur-umur bikin solar ya. Wow. Dan tentunya energi terbarukan. Jadi of course we are not China. Tapi that thing is possible. Ya. And by the way, angka 70 itu gigawatt di Indonesia seumur umur yang masih banyak fossil fuel sama dengan 70 gigawatt mereka bikin wind energy. Jadi maksudnya now we can actually dream because It's a good capital start. and technology Yeah. is available. Ya. Dan saya selalu berpikir blastnya Indonesia itu kan below the ground kita punya critical mineral. Jadi selain tadi itu fossil fuel kayak batu bara atau hydrocarbon kayak oil and gas, di bawah tuh lengkap. Ya. Ada apalah nikel, copper, zinc itu lengkap. Dan bisa bayangin kalau bisa diproses dengan energi terbarukan di atas, above the ground gitu. Wow. Misalnya dengan solar, hydro, wind, geothermal. Dengan protect kita punya biodiversity yang a lot gitu. Ya. Forest, peatland, mangrove. Jadi kayaknya sih fokus di energi itu sambil bener-bener nih menyelam minum air. Karena how do you do it dengan protecting the biodiversity around you. Tapi juga how to do it with industrialization in mind. Jadi artinya diproses biar ada nilai tambahnya. Ya. Sehingga nanti banyak yang juga benefit kan. Betul. SDM. SDM, lalu vendor, Ya. lalu juga startup dan lain-lain. Jadi it's just exciting this Ya. energy sector. I'd like to go back to what you said about keluarga yang 80 tahun berjalan betul. I would like to quote Western media say bahwa the Bakri is an influential Indonesian family, which I really agree karena nama belakang itu tuh kuat sekali gitu. When you hear it, it's like, of course I know them gitu. It's so influential. And I can't believe how does it feel to be a part of it gitu. The third generation gitu. How does it feel to have such huge recognition gitu? Apakah menjadi beban untuk sosok Mas Anin gitu atau gimana? Ya, seperti saya kebetulan juga sekolahnya kan sekolah bisnis. Ya. Sekolah bisnis itu ada balance sheet. Ya. Jadi ada apa namanya aktiva, pasiva, lalu ada ekuitas gitu. Jadi komplit. Ada kelebihannya, ada juga tanggung jawabnya gitu kan. Dan tergantung gimana kita menyikapinya. Jadinya positif atau enggak. Nah, saya tuh ngeliatnya gini. Semua ini tuh adalah blessing. Nah, semua. Gitu. Kita bisa hidup, nafas, sehat. Itu blessing. Apalagi bisa mendapatkan suatu ekosistem, platform yang telah dibentuk segitu lama. Tapi di balik blessing itu ya juga ada tanggung jawab. Dan bukannya tanggung jawab karena harus, tapi that's what you wanna do. You wanna be impactful in a little way. You don't want to be useless. You don't wanna be useless. Dan kalau kita lihat dari jumlah ya berapa lama dunia udah ada, Earth gitu kan, ya hidup kita itu kan hanya ya numpang lewat lah. Nah jadi kalau yang saya lihat sih dari sisi nama keluarga, is actually we're a simple family, believe it or not. I don't know what you consider simple, Pak. Nah, tradisional, mulainya bapak ibu itu ya mulainya tuh
ya dengan beda latar belakang suku. Ya. Dan dulu juga antara pengusaha dan juga tentara gabung. Sekarang kita malah multikultur. Ya. Semakin besar keluarga. Tapi kita selalu percaya ada tuh kita diajarin tuh dari zaman kakek. Jadi generasi pertama. Ada yang namanya Trimatra Bakri. Kebetulan namanya seperti itu. Nah sekarang masih relevan saya rasa. Yang pertama keindonesiaan. Jadi artinya singkatnya apapun itu kalau Indonesia nggak maju kita nggak maju deh. Mulai dari zaman belum merdeka. Jadi ini dibuat dari tahun 42. Jadi belum dari kakek berarti. dari kakek. Dan kakek itu adalah seorang otodidak. Jadi tidak mempunyai kesempatan lah untuk S1 apalagi S2. Jadi yang penting keindonesiaan. Yang kedua dia selalu bilang ya ini kemanfaatan. Yang sekarang orang bilang impactful. Jadi intinya apapun itu you mesti ada manfaat lah. Mau jadi dokter, jadi hakim, mau jadi pengusaha, jadi public servant. Dan yang terakhir tentunya kebersamaan. Jadi kalau sukses bagus. Tapi sukses sendiri-sendiri gak asik. Nah itu juga berhubungan dengan di keluarga tuh ya mesti selalu kompak. Ya, saya suka bilang ya di keluarga tuh kayak jari. Jadi ada jempolnya, ada telunjuknya, ya kan jari tengah. Tapi ya kalau misalnya semua jempol juga gak bagus, semua telunjuk juga gak bagus. Nah begitu juga ya makin banyak you punya so-called impact gitu ya. Bukan hanya keluarga tapi karyawan, lalu vendor, lalu lebih banyak lagi. Ya makin you ada gunanya lah di dunia itu. Something like that. So yes, it is a blessing. We're happy. Tapi juga tanggung jawab. Dan kita very proud to say bahwa kita tuh ya naik turun ya kita hadapi lah. I agree. Saya punya analogi ketika sebuah bisnis turun-temurun gitu. Atau mungkin karir yang turun-temurun gitu. Seperti lilin dioper dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Tugasnya adalah membuat itu tetap nyala gitu. Dilanjut lagi ke anaknya, dilanjut lagi. Dan lama-lama lilin itu makin pendek. Nggak mati gitu. Bisa nggak analogi ini saya tukar dari kakek Mas Andin gitu. Bahwa ini adalah obor yang nggak akan pernah padam gitu. Jadi diopernya jauh lebih mudah, diopernya jauh lebih santai gitu. Ya. Mudah-mudahan lilin itu bisa jadi obor ya. Jadi kayak obor Olimpik gitu. Jadi unlimited aja gitu. Unlimited gitu. Tapi ya history has shown on the one hand family businesses itu banyak juga yang berhasil. Tapi banyak juga yang gagal. Ya kan? Apalagi di generasi ketiga gitu. Generasi ketiga orang bilang kan ya selalu sama lah. Itu kan pertama nemuin, kedua ngembangin, ketiga ngancurin. Ya kan. Jadi ya let's not do that. Knock on wood. Nah tapi ya seperti perusahaan ya kayak tempatnya IAS, Magna. Ya the reason being itu mesti jelas. Atau orang bilang nilai. Okay. Nah nilai-nilai kita itu kan ya mudah-mudahan lintas generasi. Yang tadilah gimana pedulilah sama Indonesia. Peduli untuk bersama-sama. Peduli untuk bermanfaat. Nah caranya macam-macam. Nah dan belum tentu cara saya, cara anak-anak saya, sepupu saya dan anak-anaknya sama. Tapi gak apa-apa. Indonesia needs a lot of people untuk bawa Indonesia ini yang menjadi orang bilang Indonesia emas. Dan Indonesia emas itu is actually attainable. Very much attainable. Interesting. Attainable. Nah tapi mesti sekali lagi rame-rame nih. Gotong royokan lah gitu. Orang bilang mungkin saya sharing sedikit lompat. Sekarang kita $5.100 per kapita trade. Are we? Kita udah 5.100. Oh wow. Alhamdulillah. Dan your aim is 25,000. 25,000 per kapita dalam waktu ya 21 tahun. So, pede sekali Mas Adit. Ya, if you think about it, ya kan gila juga. Iya. 5 kali dalam waktu 20 tahun plus. Tapi entirely possible. Karena kita kalau mikir-mikir sekitar 25 tahun yang lalu, kita juga mungkin apalagi habis kena hit crisis juga 1000-an. Ya. Nah, tapi kita ini kan tidak hidup in a vacuum. And this is one of the things I would like to share juga buat teman-teman yang mendengarkan atau menonton ya.
bahwa we can actually make an impact globally. Mesti percaya tuh. Economically udah kelihatan. Sebelumnya waktu zaman saya sekolah nggak pernah berpikir Indonesia bagian dari G20. Kita ngelihat G20 tuh kayak kita ngelihat G7. Yeah. Wah, mohon maaf. Itu mereka-mereka yang The big hebat-hebat, boys, the Avengers. Avengers, right? Now we're number 15 in G20. Orang bilang in a matter of 20 years gitu kan, we'll probably get to G7, ya kan? Nah, tapi mindset kita juga mesti berubah gitu. Dari jago kandang, mesti juga ya jago bermain global, because we can. Karena regionally di ASEAN aja kita nih ya dari 800 juta ya give and take ya, kita nih kan ya udah hampir 300 juta sendiri. Jadi artinya ya 35% of ASEAN. And ASEAN is a good enough region. Dan 800 juta itu 10% dari 8 miliar orang. So what I'm saying is bahwa Indonesia, anak-anak Indonesia masa depan nih kan 2045 kan anak-anak yang sekarang di usia 20 something gitu ya. Itu mesti berani berkata bahwa banyak loh kemampuan-kemampuan kita sebagai insan, korporasi, sebagai negara, lalu sebagai tadi juga ya atlet gitu kan, atau LSM, you can actually make global impact, terutama di dekarbonisasi. Jadi jangan berpikir kita hanya bisa berperan di Indonesia. We will outgrow Indonesia very soon. Perubahan per kapita yang udah disampaikan tadi gitu. Apakah peran IKN salah satunya, Pak? IKN bisa jadi salah satunya. IKN untuk itu investasi adalah berarti? Bukannya investasi, tapi it's how much we want to dream of Indonesia in the future. Pertama-tama istilahnya kita mulai dengan possibility. Is it possible to build a city, green and smart city? This is my view. Okay, let's start there. Entirely possible. Kalau kita sering jalan-jalan ke Hong Kong, jalan sedikit ke Shenzhen, setiap 18 bulan, they essentially make one IKN, essentially. So okay, we don't need to make too many, but we can make one, ya kan? Apalagi dengan ini kan, government support, private sector support. Dan yang kedua, di Saudi Arabia jadi lagi mau bikin NEOM di tengah-tengah gurun. Oke, kita bisa bilang mereka unlimited amount of money, Saudi Arabia gitu. Tapi again, kita mau bikin sesuatu yang menjadi kebanggaan bukan hanya Indonesia, tapi suatu pilot project for the world to see bahwa we can start from scratch, and you gotta start from scratch if you want to make something new, smart and green gitu ya. Nah, yes, investasi di awal-awal just like anything, nggak langsung dapat, tapi mesti ada yang berani. Orang bilang anchor investors, anchor tenants, whatever it is gitu ya. Tapi ya Indonesia should really dream big gitu ya. Nah, saya juga nggak pengen di awang-awang, I want to bring it to the ground so that it is relevant and for sensible. most people, sensible. Ya. Nah kemarin dulu saya ngomong sama salah satu teman di pemerintah, dia cerita bahwa Bank Rakyat Indonesia, contohnya kebetulan nih jadi promosi buat BRI, tapi ya fair enough, cuma ada satu kan namanya Bank Rakyat Indonesia. It's the one that is probably making the most amount of money di bank. 60 miliar dolar atau berapa gitu, atau 60 triliun, 60 triliun sorry. Okay. Ya. Nah jadi ini bisa terjadi ya karena kita punya UMKM itu banyak dan start to gain grounds. Kalau ada 100 juta UMKM bisa ngasih pekerjaan 2 aja, itu kan 2 tambah 1 pengusahanya kalikan 3, berarti kan 300 juta orang bisa kerja. Semuanya. Nah, dan semua ini pasti mau naik kelas. Ya. Dan kedepannya usaha di Indonesia ini, karena we have a lot of challenges, there are a lot of opportunities therefore. Right? Itu akan benar-benar possible buat UMKM ini untuk istilahnya play a role. Jadi bukan hanya kita bicara besar nih, global Indonesian companies go abroad, yes. Tapi UMKM it is already at global proportion. Kalau kita lihat kita punya salah satu unicorn gitu kan, yang misalnya dalam hal ini ya dengan
Gotonya, ya kan, dengan Bukalapaknya, dengan misalnya teman-teman yang lain, financial inclusion players, they're doing it at a global proportion. People actually learn from us today. Yeah. Nah, tapi tinggal kita gimana bikin ini bisa lebih massal, lebih juga bisa inklusif, dan banyak partisipasi dari teman-teman yang istilahnya baru mulai. I've never been, belum ke IKN. Banyak sekali pembangunan, hotels, obviously rumah sakit yang bagus, semua apa segala macam, housings, estate and government office. But I've heard rumors about Stanford, and I've heard rumors that you're involved. You want to talk to me about that? Yeah, sure, yes. This is very close to my heart gitu. Yeah. Kenapa? Karena semua building blocknya itu ada untuk Indonesia punya Indonesia School of Sustainability. Wow. Atau Indonesian Institute of Sustainability. Nah, kebetulan Stanford alma mater satu, dan yang kedua, mereka pengen melakukan research project di Indonesia dalam hal low carbon development, carbon financing, blue foods, including IKN itself. Nah, bukan berarti Stanford langsung mau bikin serta-merta universitas di situ. Tapi dengan dia mau research project di sana dan niat kita untuk bikin school or Institute of Sustainability, ini bisa digabungkan di IKN. Dan kalau kita pikir-pikir, kita ngirim anak kita ke luar negeri, keluar kota anyway, untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, apalagi yang kita harapkan kalau misalnya IKN ini nggak jadi istilahnya center of the world, paling tidak ASEAN untuk sustainability. Mekahnya. Nah, tadi kita udah bicara bahwa ya banyaklah resources kita di bawah tanah dengan renewable energy, lalu protecting the biodiversity. Nah, ini semua itu adalah ilmu tersendiri. Bagaimana memproses critical minerals under the ground aja itu udah sekolah engineering from A to Z, dan belum bisa ada orang bilang siapa yang champion of the world-nya. Begitu juga gimana tuh renewable energy, China sama Amerika lagi bersaing, tapi bagaimana bukan hanya apply-nya di Indonesia tapi membuat industrinya. Lalu juga, this is the last thing, essentially how do you value nature gitu. Semua orang bisa value perusahaan, properti. Nah, punya kita ini mesti di value dong. Karena bukan hanya tadi kan forest, tapi juga di bawah laut, seagrass, coral. Nah, ini bagi negara yang sudah maju ya mesti juga ada kompensasinya, so called carbon financing and all that. Jadi kita ini butuh juga menghasilkan carbon diplomats, saya selalu bilang, yang mesti bernegosiasi kan untuk bagaimana you value our biodiversity, ya kan, kita benar-benar mau protect, tapi kita juga pengen bangun industri supaya welfare Indonesia itu merata dan naik, dan juga ya kita pengen critical mineralsnya itu diproses, ya kan, jangan kita jual tanah gitu kan. Nah, dari semua ini saya pikir sekolah itu is more than harus or possible, tapi suatu yang bisa membuat Indonesia menjadi pemain dunia. Karena itu saya pikir kalau if I ever and I really want to do something, this is it gitu. Nah, nanti kita bisa bikin everything around it. I'd love to help if in any way I can. I mean, it's always a dream for me to be in an institution where you teach to see. I'd love to see it. We'll definitely welcome you, yes. Dan ini mesti keroyokan. Tapi, tapi it is for us to grab. Ya kan, kalau kita bilang tiba-tiba kita mau jadi the best AI school in the world, ada susah ngomongnya. Bukan nggak bisa, ada susah pada saat ini. Nah, tapi kalau kita bilang sekolah sustainability yang paling top, nah saya selalu possible banget. Saya bilang terakhir nih di teman-teman di Stanford, Professor Dean dari Sustainability School, look, pertama-tama tadi kita cerita kita di Global South. Jadi you can have all the money in the world, they have a lot of money, you can have a lot of theories, tapi proof of concept itu mungkin di Indonesia you bisa buktikan, tapi proof of scalability for sure di Indonesia, karena kita punya orangnya banyak, lahan dan SDM semua. Jadi itulah yang membuat saya excited dengan IKN, mulai dari
Sustainability Institute atau sekolah. Jadi, I think the shift when you became CEO gitu Pak, the shift atau visinya tuh berubah menjadi the long run, which is so long gitu, that knock on wood again, I don't think you will be around, I don't think the rest of your family, your age will be around gitu. Fokusnya sangat jauh gitu untuk let's say 50 tahun ke depan, sekian tahun ke depan gitu. Memang visinya tuh harusnya seperti apa? What is your dream country that you want to live in and approximately die in gitu? Tadi yang Iyas cerita di awal kan gimana rasanya datang dengan suatu blessing lah, privilege gitu. Nah setiap insan ya pasti pengen meninggalkan dunia ya sedikit lebih baik daripada waktu kita temukan gitu kan. The cliche, the ideal, kan? The big idea kan. Tapi I really think so gitu. Karena ya paling tidak kalau kita punya kekuatan mikirnya hanya untuk besok, ya pikir untuk besok. Yeah, fair enough. Some people think about tomorrow only. That's fair enough. But that's business. That's the fast way to get money, Bang. Yeah, that's one way. Tapi ada kebetulan dia punya suatu kelebihan untuk berpikir setahun kemudian, 5 tahun kemudian, 50 tahun kemudian. Tapi kalau kita lihat jalan-jalan ke luar negeri, orang-orang ini mikirnya cukup panjang. And then when we size up mereka punya kelebihan, Indonesia nggak kalah. Malah Indonesia coba dilihat. Zaman COVID dengan segala macam kesulitan, kita cukup resilient. Keluar dari COVID, ya angka-angka makronya bagus. Inflasi juga baik, growth masih ada. Terus juga pasar modal juga cukup baik, ya kan. Terus trade all time high, nah itu angka-angka besar lah. Tapi Indonesia is functioning. Karena kita mesti percaya bahwa one of the biggest menurut saya innovation yang kita temukan tuh di tahun 97-98 tuh ya ini demokrasi. Nah, dan of course this is the year of demokrasi kan. Again, yeah. Nah, kira-kira sekitar 2 minggu yang lalu lah saya di mana waktu ya di Inggris gitu bertemu dengan salah satu majalah yang terkemuka. Dia menanyakan ya, dan ini ada hubungannya tadi untuk kenapa mikir jauh. Indonesia nih kayak apa nih 2024? Saya bilang saya nggak akan masuk kepada si A, si B, si C itu masing-masing. Tapi paling nggak kita punya kepemimpinan dan kita punya trust. Saya cukup yakin siapapun yang menang bisa-bisa jumlah yang voting dari 204 juta itu mungkin 80% lebih. And that's rare. That's I agree. Rare. Di negara barat rare. Is it? Iya, Amerika aja. Kalau data saya nggak salah 50% udah good. Yeah. Yang kedua. Di sana kampanyenya adalah coblos yuk, bukan coblos siapa. Betul. Iya. Terus kepemimpinan ada. Terserah semua orang, ini demokrasi punya opini, ya baiklah. You can take a look at kepuasannya segala macam angkanya tinggi. Nah, jadi itu adalah karena tanpa peace and stability, ya you nggak bisa bicara mengenai masa depan. Nah, tapi kalau udah dikasih peace sama stability, mikirnya masih pendek, sayang juga. Ya. Nah, kayak tadi kita bicara untuk grup kami, ya udah waktunya kita pikirin energy transition story. Atau lebih tepat lagi, decarbonization story. Wow. Story ini kesannya besar, tapi this really matters for Indonesia. Alasannya banyak nih. Ini I'll try to limit what I'm gonna say, karena take your time. We can take your time. Okay. Take your time. Nah, nomor 1 ya. Tahun 2023 itu tahun paling panas sepanjang bumi pernah ada. Iya, musim hujannya baru sekarang. Exactly. This is not a joke. Yeah. Jadi orang bilang wah kita mesti limit dengan Paris Agreement 1,5 derajat. Yes. Tapi by the way kalau trajektori seperti ini bukan 1,5, 3,5 derajat. Nah, kita mikir wah ini lebih panas ini semua ya, kita kan pernah sakit. Kalau berat badan suhu badan kita naik 1 derajat aja panasnya kita bisa antara sakit sama sakit banget gitu kan. Nah, ini 3,5 derajat. Nah, apalagi kita nih di Indonesia, kita tadi bicara possibility, tapi hidup di global south. Dengan sendirinya lebih humid, lebih panas,
Udah gitu tinggal di archipelago. Sea levelnya bisa rising begitu gampang. Kita pernah lihat katastrofi waktu zaman Aceh 20 tahun yang lalu. Itu benar-benar ya kita bisa berdebat karena apa. Tapi ya something to do with rising sea level. Of the sea level, yeah. Right. Nah, jadi ini nih mengenai livelihood nih. Kalau ya mengenai bisa nggak panen apa misalnya aquaculture ikan maupun juga ya panen agrikultur kehidupan nih. Jadi saya juga suka bingung sama negara-negara barat yang coba ngajarin kita untuk dekarbonisasi. Alasannya ya kita lebih ngerti apa artinya tuh kehidupan di dunia yang kalau semua pada apa namanya tidak menjaga emisi. Nah, satu lagi saya mau cerita juga bahwa this decarbonization is as much as about the environment, is as much about apa ya geopolitics for sure. Yeah. Kenapa? Karena carbon dioxide emission per kapita kita tuh kira-kira 2,5. Oke. Average 4. Cina di 7, Amerika di 15 today. Dan today artinya mereka udah menikmati, mereka tuh maksudnya yang sudah develop 200-300 tahun. Nah jadi buat Indonesia kenapa dekarbonisasi itu sangat penting dan I'm so passionate with it karena again as an entrepreneur you try to learn how to find the right equilibrium. Nah ini mesti cari equilibrium kita nggak bisa growing, nggak bisa nggak growing karena tadi kita bicara dari 5.000 25.000 satu. Yang kedua juga kita nggak bisa growingnya itu hanya dia lagi. Termasuk kita mesti inklusif lalu juga just ya kan karena kan GDP per kapita mau naik tapi ya mesti menyebar kan. Jadi kita mesti cari we gotta pick a winner ya maksudnya as an industry or a way of life gitu kan. Tapi biodiversitas kita juga kita mesti jaga. Tapi negara maju juga mesti mengkompensasi kalau kita menjaga kita punya biodiversitas alam. Dan dana tersebut bukan buat apa-apa ya buat kita ngebangun kita. Nah, jadi antara alam, biodiversity, iklim, lalu juga ya ekonomi, energi itu mesti ketemu, mesti ketemu. Nah, Indonesia nih terakhir saya mau nyentuh ini bahwa itu stars are actually quite aligned. Yang kayak tadi kita sentuh sedikit. Satu, di atas tanah dengan teknologi dan capital kita bisa loh bikin renewable energy and it's fun. This renewable energy is a whole new world. Ya kan? Dan kita ngomong solar energy bukan hanya masang. Dengan silikanya kita bisa bikin itu panelnya. Lalu kita bikin baterai EV dengan baterainya, dengan nikelnya, kobaltnya kita bisa bikin. Jadi trying to process the stuff below the ground ya, dengan tadi energy above the ground gitu kan. Dengan protecting the biodiversity around us gitu. Nah, jadi saya rasa kenapa saya bilang Indonesia can be the superpower of decarbonization because of this. And this is not because, we have to do it, yes. Tapi mereka actually yang di atas rata-rata yang mesti lebih efisien. Nah kita bisa dong naik-naik sedikit. Tapi we choose not to do it because we decide we want to be modern. Kita mau leapfrog. Jadi sama kayak zaman dulu tuh saya lagi mulai bisnis Telkom Media Technology. By the way that's how I started. Itu ya kita leapfrog. Semua orang masih pakai telepon yang pakai kabel. Kita leapfrog untuk buat pakai fixed wireless and then mobile wireless. So it's the same thing. But I mean if you talk about leapfrog, it's the risk of being proven wrong is the most concerning thing gitu bahwa you're wasting your time. You know what I mean? Bahwa itu kan resiko yang sangat panjang dan yang mungkin akan menjadi korbannya you never know who gitu. But you're willing to take the risk untuk sesuatu yang you dream of. What you said to me few minutes ago adalah the ideal, which I totally agree, negara ideal yang harusnya kita punya gitu. Dan memang karena latar belakang tadi pengusaha, suka usaha gitu ya. Dari kecil memang saya suka mencoba sesuatu yang baru, ada resikonya, jatuh bangun. And I take pride not because how much success we have, tapi how much failures we have and still succeed ya. Nah, coming back
setelah ngomong besar-besar, ya we want to start something relatively small di depan mata. Jadi this energy transition kita mulai dari mana? Kita bilang gini deh, we can start from the supply side. Tadi bikin wind farm, bikin solar panel, geothermal, hydro, which we would love to do in the near future. Tapi why not we start from the demand side? We started with bus. Nah, kenapa kita bus? Kok semua orang four wheelers? Ya kan, Tesla, BYD, two wheelers. Kenapa bus? It's a good introduction. I love it. Yeah. Karena it is a public transportation. By definition is public. Jadi buat edukasi. Nah, yang kedua, orang lain bisa menikmati juga. Nah, jadi contohnya nih, kita mulai dengan 53 bus di Jakarta sini. Thank you. Welcome. Kita kerja keras dari zaman dulu, nggak bisa bikin STNK untuk apapun listrik. Karena nggak ada CC-nya, itu harus, dan nggak ada DB-nya, decibels. Of course you don't have sound and you don't have CC, mesin. Tapi we work really hard, kerjasama dengan Kadin, lalu juga pemerintah sampai keluar Perpres dan segala macam. Akhirnya we pull it on the road. These 53 buses udah muter-muter selama 2,5 tahun tuh 3 juta kilometer. Dia udah menghemat 3 juta kilometer. Itu bisa keliling dunia berapa kali tuh kalau misalnya 30 ribu ya bisa 100 kali. Sorry to cut you there. I was a TV presenter pas pembaca berita pagi. And I remember reading this news bahwa Indonesia launches its first bus in collaboration with China and so on. 50 and now 3 million kilometers. Wow. Saving 4.000 ton daripada CO2. Nah, but listen to this. This is just the beginning, by the way. Jakarta alone itu rencananya mau 10.000 bus. This is global standard dari sisi size. And Indonesia punya 200.000 bus termasuk yang mikrolet. Nah, what is the effect of people and how do people receive this? Setiap 1 kilo ada 5 orang naik bus ini versus setiap 1 kilo ada 1 orang. Jadi people actually wait for this bus. Nah, kita mikir, why? Is it because we're cool? No. Karena nggak ada bau, nggak ada berisik. You can imagine. Tadi suka main golf sendiri kan? Meditative. It's the same thing with people. No sound, you can relax, dengar suara asif. Is that the reason? Good. And number 2, nggak bau. Jadi kita lihat yang paling demen ke sana adalah perempuan, terutama nih data ya, yang berjilbab. Kenapa? When they get to the office, tenang, jelas, nggak ada suara, tapi juga nggak ada bau. Jadi enak, gitu kan. Nah, ini contoh-contoh anecdotal evidence bahwa yes, it is good for environment. And people actually want to do it anyway. Yes, people want to do it. Nah, so we want to do more and more, tapi bukan hanya do this, tapi we want to make this. Okay. Nah, itu yang kita pengen benar-benar lakukan di Magelang segala macam. And this is how we want to introduce ini. Dan nanti terakhir truk kita mau lakuin. Tadi we talk about bus 200.000, truk itu ada 5,5 juta. Yang artinya, dan it makes sense. Bus and truck, they're heavy, they're big. So they give CO2 emission more than anybody else. What are the big players saying? They must have hate you. No, they think it's a cool idea, and also we play to our body posture gitu. Kalau kita sok-sokan four-wheeler, two-wheeler, we don't have experience untuk distribution channels, financing for the consumers. We would love to get there, but not now. But not now. Nah, nama Vector sendiri itu juga karena inilah kita kan a little nerd being an engineer gitu. Itu kan magnitude times direction. Kalau itu di fisika. Is that the theory? Yeah. I'm an idiot when it comes to Vector. Okay. That's what it means, right? Okay. Nah, jadi kita bukan hanya mau memprovide heavy mobility, kita mau bikin dan nanti it can go to many different ways. Wow. Tapi that's the dream. And by the way, we as a country haven't had any brand yang istilahnya dari dulu zaman masih pakai diesel bus sama truk Indonesia kan nggak ada. Yeah, it's time. Ya, jadi saya rasa sih I think it's a good starting point. Wow, gila, PR berat banget. Saya percaya bahwa untuk membangun sebuah negara selalu dimulai dari rumah sendiri. I remember there was a phase in my life where I stopped eating meat, and I couldn't care less what anybody else ate gitu.
And then lama-kelamaan orang rumah mulai terbiasa untuk, oh yes nggak makan daging, kita bikin sesuatu deh. Dan lama-kelamaan satu keluarga jadi nggak makan gitu. There was a week gitu. Dan that's the effect of how I really want things to be done gitu. You're on a bigger scale, ya kan? Membangun negara dengan visi misi yang sudah ada, memberikan bis, semua gerakan gitu, bahkan untuk renang. How do you convince your family, which is big, the Bakri family gitu, untuk memiliki pemikiran yang sama gitu? First of all, let's start from my direct family dulu. Yeah. They actually the one that convinced me. Really? What's next? Iyalah. Ya, first of all, they are more than one kan. Yeah. Jadi lumayan tuh kalau Berisik apa, ya. berisik ya kan. Number two, ya they're more progressive karena kan ya anak-anak lebih muda. 75% of our business datang dari tadi fossil fuel sama hydrocarbon. Tentu the next generation, tunggu dulu. Yeah. It's nice but you gotta transition. Yeah. Karena you may not be there but we're there and our kids will be there. Yeah. Jadi do something about it. Satu, ya kan. Yang kedua, tadi ngomong renang, our kids are swimmers, gitu kan. Nah, jadi dan swimmers itu bangun ya subuh, kadang-kadang subuh aja di kolam. Because you gotta do it nice and early, gitu kan. Karena ada yang mau sekolah segala macam, disiplin. Nah, mereka lah yang convince bahwa we should also think about not only us but other kids. Ya, kan mereka juga pengen maju, bahkan jadi atlet dan lain-lain. Jadi banyak positif itu ya dari keluarga. Ya kan? Tentunya dari orang tua, dari pasangan. Ya kan? Kan orang tua juga memberikan banyak lah prinsip-prinsip hidup. Bertentangan kah dengan mungkin apa yang dilakukan? Kalau saya lihat malah mereka tuh semua buy into this. Karena kembali lagi tadi, intinya different time needs different vision, different leadership, and certainly different way of doing things. But parents are parents at the end. Parents are parents. Tapi parents kita itu juga biasa kan melihat perubahan. Gak usah jauh-jauh di depan mata kita, Indonesia kan ya berubah sekali. Dari yang dulu technologically menggunakan kalau komunikasi sekarang menggunakan ya kan. Indonesia dulu authoritarian rule, sekarang democratic country gitu kan. Dulu belum siapa-siapa, sekarang masuk so-called G20. Nah mereka sangat open untuk ya buktinya kita dikasih kesempatan, kakek saya otodidak. Berarti kan tidak sekolah S1. Anaknya bisa S1 di sekolah bagus, ITB bahkan di luar negeri ya kan. Cucunya udah bisa Stanford ya kan, S2 alhamdulillah ya kan. And so on and so forth. Nah, jadi sekarang ya kita justru mesti bisa evolve karena I think evolution is very important dan ini di skala individu juga karena memang really nothing is constant and we gotta keep learning. And that's the fun of it because you can always learn at any age, any level, regardless of where we are. Tapi memang opportunity kadang-kadang untuk the first one itu mesti ada so-called bantuan atau affirmative action. That's something else. Wow. What kind of a big brother are you, Pak? Jadi gini, big brother itu kalau di keluarga kita satu sisi ya mesti memimpin jelas. Yeah. Tapi juga mesti lebih banyak ngalah. Really? Karena there is only one big brother, usually there are many more little brothers. little brothers, little sisters. Right? Kenapa? Karena ya cara pemimpinan sekarang kan ya lebih demokratis, mengayomi. And people are different, really. Ya, nggak ada yang sama sekali. Jadi kita justru mesti berpikir gimana nih untuk istilahnya tadi how to bring the differences and how to focus on similarities. Tapi at the end of the day gimana usher that to the next step that we want to do. Dan ya semua itu to me is actually quite exciting, quite inspiring, dan you can make a real impact day-to-day basis, I think. I agree. Dan seringkali if you talk about green revolution, I remember you saying this, which I really love adalah doing something big with less, ya kan?
Maybe you can explain that to us juga, bahwa membuat sesuatu yang besar dengan sesuatu yang kecil gitu. Yeah. Les, what do you mean by that, Pak? Kebetulan sebagai insinyur, that's really the Fundamental, modus yeah, operandi dan juga fundamental belief ya Yeah. kan. Gimana nih kita memecahkan masalah to do more things ya with less stuff. Nah, let's start with the less stuff. Ya, less stuff itu hanya bisa dengan teknologi kan. Teknologi sekarang udah berkembang. Dulu kita bicara digital, sekarang bicara artificial intelligence. Essentially kita bisa pakai ChatGPT untuk nyiapin bahan atau apapun. Nah, tapi that's basically what technology is all about. How to do more things with less. Nah, tapi juga other than do things with less, you want to do more, ya kan? Nah, untuk itu mimpinya mesti berani, risk takingnya mesti ada, tapi implementasi juga mesti bagus. And you can apply that in almost every single thing. Nah, we talk a lot tadi mengenai bisnis, ya kan? How to do more with less. Dulu fossil fuel, hydrocarbon, let's do energy transition because with energy you can do less carbon dioxide emission, tapi you can do more to the society, is profitable business, segala macam kita udah ngomongin. Tapi you can also do the same di sisi philanthropy. You can do the same in sports. You can do the same in international advocacy menurut saya. Let's just do quickly in each one of them. Ya. Nah, kayak misalnya nih, kita bicara mengenai education salah satu. Nah, I think kita punya foundation namanya Bakri Center Foundation. It's all about building leaders. Gitu. Kenapa? Karena dengan leaders yang baik, mudah-mudahan dia bisa memimpin banyak pengikut, gitu kan. Nah, kita selalu berpikir, pertama-tama kita berpikir, yuk kita sekolahkan dalam negeri, luar negeri. We have 1,000 alums on that, gitu ya, which is great. Tapi kita bilang, how do we make more impacts? Karena nggak semua orang kita bisa sekolahkan. We also have limited resources. Tapi let's start with fellowships, apalagi dengan Kampus Merdeka ini, bagaimana kita bisa fokus bukan hanya untuk mendidik, tapi juga membuat lebih sehat, tapi juga lebih ramah lingkungan. And those are three different things yang kita bikin fellowship at scale. Karena the key right now is how to do it quick and at scale. Ya, jadi how to be impactful. And that's from the same philosophy. Yeah. Nah, yang kedua juga kita ngomong mengenai sports, ya kan. Ya, tadi baguslah anak mencoba menjadi swimmers yang baik, ya kan. Tapi how you do it at scale? Ya, mau nggak mau ya mesti take leadership position. Misalnya sebagai ketua sekarang namanya Aquatic Indonesia. Dan alhamdulillah dapat kesempatan untuk yang Chef the Mission itu. Nah, because Olympics for example is the holy grail. Ini sama aja orang ke Olimpik kayak orang Islam umroh gitu atau naik haji gitu kan. Nah, it's the same thing, You still have 24 hours, but you want to do more, gitu kan. Yeah. And in many ways, including di international advocacy yang saya selalu berpikir bahwa Indonesia ini udah mulai berperan mesti globally, ya kan. In itself kalau kita lihat kan ya orang bilang GDP itu apa, gross domestic product kan kita membuat produk service ya untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Sehingga ada ekspor import segala macam. So by nature we have to be international. Belum lagi kita butuh investasi datang dan lain-lain. Nah, jadi melalui Chambers of Commerce and Industry atau Kadin atau melalui APEC yang saya juga mimpin, is all the same things. How to do more with less, tapi juga mesti melibatkan banyak orang. Dan tujuannya nggak bisa hanya untuk menurut saya ya diri sendiri, karena that will be in itself not as effective. Yeah. Jadi mesti bareng-bareng tadi lah. That's right. Yeah. Then you mentioned tadi many things that you're doing in your life gitu. Yeah. One of it yang di depan mata adalah Chef the Mission tadi, which congratulations. Dan it's a big deal karena it's to represent these athletes, tanda kutip adalah your plan is to get medals gitu. At the end of the day, you mentioned ke Pak Gita, was it last year, you said minimal 5 medali sampai tahun 2045, betul? 2025, betul? Jadi coming to that, yes. First of all, it's a new appointment, so I'm learning on the job. Yeah. Tapi
some of my friends have done it before. Yeah. Ya kan di 2020 itu ada Pak Rosan, 2016 Pak Okto, lalu ada Pak Erik gitu kan. And it's interesting. Most of them are business people. Jadi Who owns football clubs? How's your team doing, by the way? Team not bad. Not bad. Oxford United. Yeah. We're in the top 6. Hopefully Are we'll you? make it to the playoff. Congratulations. To League One. Okay, yeah. So we hope we'll do well in the playoff. Yeah. Masih ada sekitar 16 game. What ini a bit tapi a bit off topic. But do they like call you and say, "Pak, we need more gym stuff." Gitu kan sih, Pak? I've always wondered gitu. Atau what's the phone call like normally? That's actually Spot on. Is that right? No, that's interesting question. Yeah. Nah, jadi lompat dulu ke Olimpik ya. Jadi saya dan Pak Erik tuh ngelihat Oxford United itu potential tuh 3-4 tahun yang lalu. Oke. Alasannya pertama kita bilang, let's not play into the big league. That it's like very expensive and a lot of betting involved. Betting meaning Bidding, business is a gamble, business, right? Nah, jadi kita mulai dengan third division. Nah, kebetulan namanya Oxford. Most people know it, ya kan? Jadi branding wise udah ada. Dan itu 1,5 jam dari London. Yeah. Dan siapa tahu visinya bukan hanya untuk try to make money and all that, baik di klubnya, tapi juga di ininya ya, lingkungannya. Ya, di Oxfordnya sendiri. Di Oxfordnya sendiri sebagai bisnis pengembangan. Tapi gimana Indonesia itu bisa berperan untuk mempunyai feeder club di luar, karena gimana juga ya Inggris itu terlepas football timnya nasional biasa-biasa aja sekarang. Tapi ya orang masih ngeliat kesana. Ya kan. Dan kita divisi 3. Divisi 2 Championship League itu orang bilang top 5 leagues in the world. Jadi memang kompetitif. Jadi mimpinya suatu saat ini bisa jadi feeder club. Buat bukan hanya ke Championship League atau EPL, tapi juga buat kita punya pemain-pemain. Di Indonesia. Transfernya lebih gampang. Yang sekarang juga udah mulai semakin ini kan berjaya lah timnas kita. Nah, jadi ya that's the vision. Jadi kalau dilihat nggak beda dengan visi-visi yang tadi kita omongin. How to be international, how to play bigger game, how to bring Indonesia to the world, ya kan. Not only the world come to Indonesia, we want to go there gitu. So that's basically the reason. It's not a hobby at all. Be honest with me, Pak. Nah, I would love it to be hobby, but to make it sustainable, you kind of have to think about the business model too. Yeah, I understand. Tapi it's like, for me, talking to you, it's like I'm talking to a guy that's just, it seems too good for a reason to own a football club gitu lah. I would rather you say, because I love the name Oxford, because I love football. Yeah. But that's not what you said gitu. Nah, what's interesting ya lah, saya dengan partner saya bagi-bagi tugas. Karena Pak Erik berarti? Ya, dia lebih tahu nih football. Ya. Tentu dia lagi sibuk. Historinya dia kan lagi sibuk ngurusin state-owned enterprises and he's doing good lah. Good for him. Nah, tapi ya dia lebih ngerti untuk gimana ya football team itu untuk dibuat. Makin bagus squadnya, pelatihnya, manajemennya. Tapi untuk business side-nya, that's where I come into play. Got it. Untuk mikir, ya all of this is nice and good, tapi we gotta make it sustainable. Dan juga we gotta make sure it is meaningful buat kita as much as buat orang Inggris gitu. Yeah. Nah, itu yang kita mesti pikirin. What is the bigger game behind all of this? There are many ways to spend money. This is just one of them gitu kan. Nah, tapi kalau ada misi lebih besar, why not? Then it makes sense gitu kan. Nah, kalau boleh ya kembali ke yang Olympic. Oh yeah, please. Yeah. Kenapa Olympic to matters? Karena a lot of people ask me, Nin, paling tinggi cuma 2 emas. Emas ya, kalau perak sama perunggu kita dapat tahun 92. Lalu berikutnya dapat 0, emas ya, 1. Why Olympic matters? Why? Gitu. Wow. Ya, you might as well go to SEA Games or Asian Games gitu. Why matters? Gitu. Karena menurut saya, kita ini rankingnya sekitar 50 di dunia dari 200 negara. Just semua seluruh cabang olahraga. Jadi kalau di tally ya dari sisi ininya kita nomor segitu. Nah, saya cuma bilang
Maksudnya selamanya kita nomor 15 di G20, di sini 50. There must be a way for us to be better. Again, I cannot do much in 4 months, tapi that's the vision. Dan wajar lah kayak orang bilang apa, mens sana in corpore sano, yang intinya jiwa sehat, apa badan sehat gitu ya. Something like that, right? Nah, jadi sama kalau kita sehat bukan hanya merah putih berkibar lalu di apa Indonesia Raya didengungkan, tapi ya the race to get there is equivalent of making good bodies to aim for the same thing yang tadi apa GDP per kapita 25.000 dan segala macam. But apologies, but isn't fighting for swimming a bit silly? I mean, let me be honest gitu. Yeah. We're born, kita lahir dengan average tinggi 165, 160 gitu. We're not as tall as Phelps gitu. Which tangannya sepanjang dia. Iya, tangannya sepanjang dia gitu. If you were fighting for, let's say, seperti apa yang Pak Pandu Syahrir lakukan sekarang, apa selancar gitu, make sense. We have the best waves in the world. Kalau kita fighting for bulu tangkis, which Pak Gita was doing, then makes a lot of sense. Swimming, Pak. Swimming. Oke. Jadi apa? Let me address. This is interesting. Yeah. Sebelum kita ke swimming, tadi mau bilang bahwa ya memang kita punya 1 emas di Olimpik. Kenapa it matters? Karena satu, this is the so-called Holy Grail. It is, yeah. Ini dari seluruh dunia 8 miliar orang, cuma 10.000 orang qualified untuk Olimpik. And unlike SEA Games or Asian Games, Olympics you have to qualify for it. Oh, yeah. Jadi 10.000 orang itu termasuk misalnya kadang-kadang Indonesia bawa 13 orang, 20, 28. Itu benar-benar terpilih. Jadi benar-benar mereka tuh. Figurasi. Yang kedua, ialah kita benar bahwa mesti memilih olahraga mana yang kita mau tekuni supaya menang. Nah, badminton, true. We have always been good. Hopefully, we can make a good comeback di Olimpik kali ini. Tapi bukan hanya badminton, angkat beban. Oh iya, kita betul. juga cukup kuat. What's her name? Aduh, yeah, that's that. Ya, jadi angkat beban kita kuat. Terus yang ketiga, benar kali ini 2024 di Paris ini ada 4 sports yang belum tentu ditaruh tempat lain, tapi di sini iya. Di sini ya. Selancar, skateboarding, break dance. Is breakdancing a sport now? I don't know how they qualify for it. I used to do it. Really? Lalu yang nomor 4 adalah speed climbing. Oh, which we're very good. Yeah. Oh, very good. Yeah. Jadi kalau ditanya dari mana, ya kita berharap semua yang qualify punya chance. Oh ya, tapi kalau kita lihat we don't want to disqualify anybody before they qualify. But some of these sports, hopefully we can make a dent this time. Nah, kembali lagi kenapa swimming and also athletic. Are you in charge of athletics? I'm not in charge of athletics, tapi usually they call it father of sports. Are they? Atletik sama renang dan memang atletik sama renang kan ya Mirip, semua olahraga pasti ada larinya. Iya. Nah, renang juga ini, dan satu lagi mereka itu ladang daripada medali. Oh iya benar. Jadi you mention like Michael Phelps gitu, mungkin dia menangnya bukan 1, dia bisa menangnya 500 meter, 5, 6, 7. Iya. Sedangkan kalau misalnya klub bola, basket, kerja keras dapat 1. Jadi gimana juga ini nggak bisa kesampingkan. Dan yang kedua, tinggi sangat membantu, ya kan, tangan panjang sangat membantu. Tapi kayak contohnya Jepang, dia juara banyak tuh di gaya dada. Gaya dada nggak pendek, tapi tinggi 175. It's not like very very tall or 180. Not Yao Ming tall. Betul, not Yao Ming tall. Nah, tapi dia dengan sport science, lalu juga dengan istilahnya analytics, technology, you can actually make an impact gitu. Dan enaknya aquatic ini kan olahraga terukur. Satu sisi orang bisa bilang wah setiap hari benang lagi, kalah menang di bawah 1 detik. Tapi on the other hand, you can actually improve it and there is a science behind it gitu. Nah, dan satu lagi kayak aquatic, this is not for the Olympics, itu kan termasuk juga loncat indah.
renang indah, Open water polo, water. open water, exactly. Nah, loncat indah, renang indah, you don't really have to be No. Yao Ming, yeah. or you don't have to be ini kan basketball players to do it gitu kan. Tapi ya, you can still be synchronized. You can do more flips perfectly gitu kan. Nah di dalam Aquatic Indonesia itu ada semua. Tentu sekali lagi ini bukan untuk Olimpik. Jadi menurut saya we should not dream less di swimming as much as athletics karena tadi ladang medali dan juga now everybody can win, ya kan. Enggak ya oke, kalau kita ngomong certain gaya bebas gitu. Namanya juga gaya bebas bisa gaya apa aja walaupun biasanya orang pakai freestyle ya kan. Nah memang they have advantage ya kan. Tapi renang itu juga bukan semuanya 50 meter mau 100 meter contoh. Ada juga long distance swimming. Oh, that's right ya. Open water itu. Open water, long distance swimming. Itu juga ya lebih ke arah ini kan. Stamina dan lain-lain. Jadi kembali lagi full circle, olahraga itu juga saya suka by the way. Olympics itu misinya apa sih? Misinya ialah gimana gabungin antara kesehatan, lalu juga edukasi dengan sendirinya, budaya, dan all in all ya kolaborasi. Jadi as much as competition is collaboration effort, and I think that's gonna be exciting. It is, and thank you for doing it. No, I mean thank you untuk kepercayaan dari Indonesia, dari sisi ketua NOC, National Olympic Committee dan juga Menpora. Nah ya butuh doanya. Dan satu lagi juga timing itu pas banget. Kenapa pas? Karena memang setiap 4 tahun. Tunggu dulu, ini Juli akhir sampai pertengahan Agustus. Nah ini Indonesia pesta demokrasi tadi kita sentuh sedikit. Nah pada saat itu udah selesai. Mau 1 putaran, 2 putaran, udah selesai. It's a good time to bring not only all the elite stakeholders together, but also Indonesia together untuk istilahnya setengah tahun kita sudah pesta demokrasi. Nah sekarang yuk kita menatap masa depan. Dan the world tahun ini itu setengah daripada penduduk dunia tuh voting. Bukan hanya Indonesia, Amerika, I was Rusia, in Hong Kong a few days ago. I think they were doing it as well or something like that. India. Ya kan? Jadi ya ini cukup menarik. It's a fresh start. Dan mudah-mudahan dengan tadi 4 tambahan ini olahraga di luar yang biasa, ya kita punya chance tadi bicara mengenai selancar angin, surfing maupun speed climbing. Wow. Yeah. A lot of things. Talking about sports, let's talk about something simpler, Pak. Yeah. You're a very charming guy. People say it's the like the sexiest man of the year, or something like that. What's your It's dangerous. It's very dangerous. What's your lifestyle like? I mean, you're very fit as a person. Like, do you run every day? Would you have like protein every day? What's this? What's the lifestyle of Pak Anin gitu? Well, and I like to also socialize this ya. Bahwa ya pertama yang paling penting itu setiap orang mesti ada the true north atau pegangan hidup gitu secara your spirit has to be good. Right. Entah agama atau apapun pegangan nilai-nilai hidup mesti ada. So in the morning I like to take almost 45 minutes to 1 hour to just basically buat agama Islam kita sholat. Ya doa, zikir segala macam. Tapi habis itu juga think about what you wanna do today versus what you wanna do long run gitu. Jadi thinking proses itu penting. Nah dan disitulah pentingnya spiritnya itu baik gitu ya. Yang kedua olahraga itu juga penting karena ya bikin jadi seger. Apa tuh olahraganya? Ada endorfin dan segala macam. Nah saya tuh banyak juga olahraga. I think similar to you. I mean, I do like team sports, but I like individual sports more. Love it, yeah. Karena ada meditative aspect to it, therapeutic aspect to it, gitu kan. Nah, dan what do I do? Saya selalu bagi 3 gitu kan. Yang pertama, ya tentu mesti ada strength, gitu. Karena kita semakin berumur, ya otot tuh kan memang by nature akan makin kecil. Tapi dia kayak turunan bokap juga ya berarti ya, Pak? Dia kebetulan juga senang olahraga. Iya kan, olahraga banget kan. Jadi kayak strength training is very important. Angkat beban segala macam. Dan a lot of times you don't need to go to the gym. You can do it at home. Push ups, sit ups, back ups, pull ups. Just get a bar, pull it up there gitu kan.
Nah, yang kedua penting juga untuk flexibility. Okay. Mau namanya yoga, and you don't need to go to hot yoga class and all that gitu. You can go to Pilates, tapi yoga itu bagus buat flexibility karena penting tuh. Kalau nggak ntar cedera, ya kan. Dan yang ketiga cardio. Running. Running, you have treadmill good, you have road around you, I'm sure you will. Yeah. You should do it gitu kan. Nah, renang, ya kan. Nah, 3 ini tuh penting. Dan ujungnya. And that's every day? Enggak. Jadi dalam seminggu, I try to do once or twice in each one of them. Ada satu break. Nah, dari situ kan jadi kebiasaan. Yeah. Dan ujungnya bisa lebih hemat. Ya, some people say, ya hemat apaan nih? Ya kalau misalnya lari maratonnya di Chicago juga mahal juga gitu. Ya, true. But in a way, you can do all of that di sini. Dan menurut saya itu penting tuh untuk kesehatan. Dan bisa lebih murah dari sisi insurance kalau dilihat olahraga, lebih murah, bayar preminya, ya kan, dan macam-macam lah. Wow. But I mean, it's gonna be the 5-0 this year, 50, isn't it? This year? Enggak lah, salah tuh. You don't look 50 at all. For you, I gotta say this. You don't look that. Tapi Thank you. Is it something you're looking for? Be honest, gitu. Turning 50. Malah saya mikir nih, Yeah. waktu kemarin biasalah akhir tahun kan mikir-mikir gitu. Bapak pikir juga berarti kayak gitu Of course, ya? you think about kontemplasi. every year. Okay. So I think if the question is not how healthy or how productive you want to be at 50, you gotta project yourself at 60 or 70. Yeah. What kind of 60 or 70 you want to be? Yeah. Ya kan? Dari segala macam. Dari sisi spiritual, dari sisi kesehatan, dari sisi keluarga, dari sisi kerjaan, maupun dari sisi social activism. Itu kan mesti di project, karena 10 tahun itu cepat. I came in from waktu itu sekolah S2, itu 23 years ago. So when you talk about 70, you're just halfway there. Ya kan? Wow. Nah, jadi menurut saya is important buat anak-anak, adik-adik, teman-teman ya untuk berpikir 10 years, 20 years down the road. Again, I'm not saying banyak orang yang hanya bisa berpikir besok. Oke. Tapi when udah ada rezeki ya mikirnya seminggu lah. Mikirnya sebulan, mikir setahun, syukur-syukur jangka panjang. Tapi for me, I like to think myself what kind of, 60 you want to be. What kind of 70 you That's wanna the be. exact question I ask Pak Gita. Oh, really? Yeah. What's your ideal 60? His answer was he doesn't want to owe anyone anything. No debts, nggak ada utang perasaan, nggak ada utang uang, nggak ada peaceful life, happy family, and then just much more calmer life. Looks like Pak Anin dengan segala plan yang ada, your 60 is gonna be crazy. Karena it's a lot of things going on. It's not gonna happen in 10 years gitu. But what's your ideal 60? I think ideal 60 ialah apa yang sudah di-accumulate ilmu, resources, dan segala macam lah ya. Itu gimana bisa dimanfaatkan lebih banyak orang sehingga people can learn from my mistakes. Jadi istilahnya, let's imagine ilmu, jaringan, lalu juga platform itu adalah intellectual property. Nah, ini gimana untuk bikin jadi open source gitulah kurang lebih. Iya. Jadi sehingga pas kita udah move on kemanapun kita berada, itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kita ngomong kan sekarang mengenai artificial intelligence, bahkan orang udah ngomong, do you really want to have your microchips atau ghost? Oh, wow. Jadi is that what people are talking about now? Yeah, people are saying that hey, with all the text yang you do, dengan apa yang diomongin, even when you are gone, udah meninggal, you can have your digital ghost.
gitu. Nah, I'm not that crazy, but Well, your essentially, friend is Mr. Elon. jadi maksud saya, Ya. ialah supaya intellectual property yang udah dibangun itu bisa digunakan buat orang banyak. Berupa apa kita bisa pikirin? Ya. Berupa buku, berupa Ya, podcast, ini. Ya, I atau agree. berupa nanti suatu yang artificial intelligence, so you can talk to me anytime 100 years from now. How would I do this? Yeah, well, let Elon think about it, and then we just apply for it. But I mean, the last thing I want to ask is, I hope this is a lot for other people to sink in gitu. Cuman I've always wondered bahwa dari sudut businessman gitu, you're a very lucky guy, very privileged guy, born, raised in a family that know what they were gonna do, and you carried on to continue and make it better gitu. But say you lost everything. Say you lost everything and you only have 1 million. 1 juta rupiah gitu. I'll give you cash 1 million. What would Mas Anin do to turn it into 100 million dalam waktu 10 hari? I'll focus probably in sports. Really? Ya, saya akan bilang, yes, mau nggak? Gue ajarin gimana cara hidup sehat. I'll tell you how to, be healthy without leaving home. Tapi bayar berapa maunya kan? So generate service, right? Atau saya ajarin deh, my diet is not the best, but I think you can learn from it. Tapi bayarlah. Jadi I'll start with service business di sports, ya kan? Interesting. Wow. Nanti dari situ udah punya dana, maybe I invest in little gym, home gym. Jadi undang orang. Yeah. Ya kan? Maybe that's what I would do. Wow, that's really good. I Right? didn't expect that. Wow, yeah, that's good. And then from there, maybe I'll make it more digital. Jadi kayak peloton gitu kan. Yeah. Dia jadi gede karena digital. Aplikasi, ya. Ya kan, no more you have to come to Ngikutin, class. ya. Jadi become like digital Yeah. gym or whatever you call it. Dan habis itu siapa tahu nanti ada kenalan di ini kan, di National Olympic Committee di KOI. Bilang gue boleh dong. Jadi Stop. I only said 100 million, not 100 billion US dollar. I mean, stop. 1 million rupiah. Ya kan? Nanti lama-lama bisa gede juga tuh. Wow, Ya kan? that's a good thinking. Mas Adin, thank you for being here. That was amazing. Thank you, yes. Anything else you want to add? Ada lagi mau ditambah? No. I think thank you and good luck to you. Thank you. I like your office and your your crib and Magna Cafe is good. People should come and try. Thank you. Dan mudah-mudahan maju terus untuk kita bersama. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih, Mas Yas. Adin. Kalau gitu saya Iyas Lawrence. Anin Bakri. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye-bye.